Kemudian alasan yang kedua wasani annahu qahrun li aduwillahi azza wajal. Karena puasa itu adalah qahrun, adalah menaklukkan atau mengalahkan li aduwillahi azza wajal, musuh Allah Subhanahu wa taala yaitu setan. Fa inna wasilata syaitani, karena sesungguhnya wasilah jalan masuk akses asyaiton setan la'anahullah, semoga dilaknat oleh Allah, kepada manusia itu adalah syahwat. Syahwat itu bisa berarti ini masdar asalnya asyahwat, kemudian dijamakkan menjadi asyahwat. Jadi dia bisa bermakna masdar. Kalau bermakna masdar berarti dia artinya kesenangan kepada sesuatu. Sama kalau kita bilang ana ashtahi hadat ta'am misalnya, itu kan artinya saya menginginkan makanan itu, saya bersyahwat kepada ta'am itu. Jadi syahwatun dalam masdar itu berarti artinya ya kesenangan. Tapi makna yang kedua, dia juga bisa berarti daya atau kekuatan yang ada di dalam diri kita yang membuat kita menyenangi sesuatu. Kalau orang bilang, "Oh, ini dorongan nafsu syahwat." Nah, ini berarti makna yang kedua. Bahwa ada sebuah daya di dalam diri kita yang membuat kita menyenangi sesuatu yang menyenangkan itu. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang syahwat ini digunakan juga dalam pengertian maf'ul, dalam pengertian sesuatu yang kita senangi. Misalnya dalam Al-Qur'an disebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati dan seterusnya. Jadi an-nisa wal banin, al-qanatir al-muqantarah, al-amwal al-katsirah itu disebut sebagai syahwat di situ. Nah, syahwat di sini artinya bimakna al-maf'ul, yaitu al-mustahaya, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita senangi. Jadi kira-kira syahwat itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis maupun dalam kitab-kitab biasanya mengacu kepada salah satu dari tiga makna ini. Nah, yang di sini fa inna wasilata syaitani asyahawat. Sesungguhnya jalan masuk setan ke dalam diri manusia itu adalah syahwat, adalah bisa dalam makna yang bisa dalam tiga-tiganya, tapi lebih tepat dalam makna yang pertama atau yang kedua. Jadi dalam kesenangan kita atau dalam potensi untuk menyenangi sesuatu yang enak, yang mana potensi itu ada dalam diri kita. Nah, itu pintu masuknya setan. Wa innama taqwa asyahawatu, dan sesungguhnya syahwat itu daya dalam diri kita yang menyenangi hal-hal yang enak itu. Takwa menjadi kuat bil akli wasyurbi, dengan makan dan minum. Jadi makan dan minum itu membuat nafsu syahwat yang ada dalam diri kita itu menjadi lebih kuat, menjadi lebih dahsyat. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana, sesungguhnya setan itu la yajri, sungguh berlari atau mengalir min ibni Adam, dari tubuh manusia, majrad dam. Majrad dam itu, majro itu bisa berarti dua hal. Dia bisa berarti masdar. Kalau dia masdar mimi, maka dia sama artinya dengan jariyad dam. Yang kedua, dia bisa isim makan. Majrad dam, tempat mengalirnya darah, tempat berjalannya darah. Kalau diartikan sebagai masdar biasa, maka artinya setan itu bisa berjalan di dalam tubuh manusia sama seperti berjalannya darah, sama seperti mengalirnya darah. Bagaimana darah itu mengalir? Ya tidak terasa misalnya. Kamu merasa darah itu mengalir dalam tubuh? Enggak terasa kan? Nah, setan itu sama seperti itu. Tetapi kalau dimaknai dengan majro dalam bentuk isim makan, bahwa setan itu mengalir di dalam tubuh manusia di tempat darah itu mengalir, atau seiring dengan perjalanan darah di dalam tubuh kita, maka para ulama kemudian bilang bahwa setan ya ada di dalam tubuh kita, mengalir di dalam tubuh kita bersama dengan aliran darah. Jadi itu perbedaannya. Fadayyiku majariyahu bilju, maka sempitkanlah jalannya. Nah, tambahan ini fadayyiku majariyahu bilju itu mendukung makna yang kedua tadi, bahwa majro itu diartikan sebagai isim makan, sebagai tempat mengalirnya darah.
Fadoyiku majariyahu, maka sempitkanlah jalan darahnya, jalannya setan di dalam tubuh kamu itu bilju, dengan lapar. Hadis ini sebetulnya bagian dari hadis yang panjang, dan kalau antum baca di catatan kaki yang di kitab itu itu hadis ini sebetulnya muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim min hadis Sofiyah, dari hadis Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha, duna qaulihi fadayiku majariyahu bilju. Tapi bagian terakhirnya tidak. Jadi dalam kaidah ilmu hadis itu ada sebuah hadis yang disebut dengan hadis mudraj. Mudraj itu artinya mudkhal. Kadang-kadang para rawi itu melakukan kesalahan dengan cara menggabungkan di antara dua hadis yang berbeda menjadi satu, atau memasukkan satu penafsiran dari hadis tersebut ke dalamnya, sehingga dia dianggap juga sebagai bagian dari hadis. Atau kadang-kadang sebuah kesalahan yang tidak disengaja. Misalnya kalau antum belajar di ilmu mustalah itu, salah satu contoh dari hadis mudraj. Hadis mudrajnya bagian dari hadis dhaif. Bagian dari hadis dhaif. Itu menyangkut tentang sebuah kisah yang sebetulnya agak unik juga. Dulu itu kan kalau seorang guru mengajarkan hadis, beliau itu kitab hadis kan langka sekali. Di zaman-zaman awal itu ketika belum ada mesin cetak, tentu saja kitab-kitab hadis sangat sulit dilacak, dicari atau dimiliki. Nah, caranya bagaimana? Seorang ulama itu mengajar dengan mendiktekan hadis itu kepada murid-muridnya. Jadi dia mendikte, guru itu mendikte, murid-muridnya kemudian mencatat. Maka misalnya guru mendikte begini, an fulan qala hadatsana fulan qala hadatsani, dan seterusnya qala Rasulullah, dan begitu. Nah, biasa namanya mendikte kan kadang-kadang dia beri waktu, beri jeda kepada murid-muridnya itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya dia berhenti. Murid-muridnya dibiarkanlah, diberi waktu untuk menulis. Nah, salah satu contoh dari hadis mudraj itu ketika seorang guru sedang mengambil jeda itu, membiarkan murid-muridnya menulis, tiba-tiba ada seorang yang masuk dari luar masjid lah, katakanlah dari luar halaqah itu. Dan orang yang masuk ini adalah orang yang soleh, betul-betul soleh. Maka kemudian sang guru yang melihat orang soleh tadi masuk itu kemudian dia bilang sebetulnya untuk mengomentari orang yang baru masuk itu, man kathurat salatuhu billail hasuna wajhuhu fin nahar. Orang yang banyak sholatnya di malam hari, cemerlang wajahnya di siang hari. Oleh murid-muridnya itu dikira sebagai lanjutan dari hadis yang tadi mau didiktekan itu, sehingga murid-muridnya kemudian menuliskan hadis itu dan sebagian meriwayatkannya kepada murid-murid berikutnya, sehingga itu kemudian disebut dengan hadis mudraj, yang artinya hadis yang disisipkan ke dalamnya sesuatu yang sebetulnya bukan bagian dari hadis tersebut. Nah, hadis ini kalau dalam riwayat Bukhari dan Muslim tidak ada bagian terakhirnya itu fadayiku majariyahu bilju, itu tidak ada. Hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu sebetulnya panjang dan menceritakan tentang suatu malam ketika Rasulullah sedang beriktikaf di masjid. Kemudian beliau didatangi oleh salah seorang istri beliau, yaitu Sofiyah tadi ya, Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai ini adalah salah seorang istri Rasulullah yang berasal dari keturunan Yahudi. Sofiyah binti Huyai itu ayahnya Huyai bin Akhtab. Itu seorang pemuka Yahudi Khaybar kalau saya nggak salah. Nanti Anda bisa cek itu. Nah, kemudian didatangi oleh Sofiyah dan berbincang-bincang sebentar di masjid. Kemudian Sofiyah mau pulang. Sayyidatuna Sofiyah mau pulang. Diantarkanlah oleh Rasulullah. Nah, ketika sampai di teras masjid, ada dua orang sahabat berjalan berdua. Begitu melihat Rasulullah sedang bersama seorang perempuan, maka dua orang sahabat ini kemudian mengambil jalan yang sedikit menjauh dan berjalan lebih cepat. Rasulullah kemudian memanggil dua orang sahabatnya, ala rislikum, pelan-pelan sini sebentar. Innaha Sofiyah, yang sedang bersama saya ini
perempuan yang sedang bersama saya ini adalah Sofia binti Huyai, istri saya. Itu kira-kira Rasulullah bersabda. Nah sahabat ini kan, dua orang sahabat ini kaget karena apa? Kenapa Rasulullah sampai perlu melakukan klarifikasi seperti itu? Kita nggak mungkin ya Rasulullah punya prasangka buruk kepada engkau, nggak mungkin. Kita nggak mungkin punya prasangka buruk bahwa engkau sedang bersama perempuan lain, misalnya, nggak mungkin itu. Nah kemudian keluarlah sabda Rasulullah ini bahwa inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Jadi kalian, ya saya hanya ingin kalian waspada karena setan itu mengalir di tubuh manusia. Dalam pengertian yang kedua tadi, seiring dengan perjalanan darah di dalam tubuh manusia. Sehingga artinya kalian boleh jadi dibisiki oleh setan sebuah bisikan yang buruk yang membuat kalian berprasangka buruk kepadaku. Kata para ulama, ini bagian dari rahmatnya Rasulullah kepada umat Islam, kepada umat beliau. Karena kalau ada seorang sahabat misalnya sampai muncul prasangka buruk bahwa Rasulullah melakukan maksiat dengan perempuan lain misalnya, maka suudzon itu saja bisa menyebabkan dia kafir. Karena suudzonnya itu kepada Rasulullah. Maka agar sahabat itu terhindar dari perbuatan atau dari dosa yang besar seperti itu, maka Rasulullah mengingatkan sahabat itu untuk tidak berprasangka buruk kepada beliau. Kemudian ada juga sebagian ulama yang bilang bahwa hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang ya tidak bolehnya kita suudzon, itu di satu sisi. Tapi di sisi yang lain juga menunjukkan kepada kita tentang tidak bolehnya kita meletakkan diri kita ini fi mawaqi'it tuham, meletakkan diri kita di tempat-tempat di mana kita bisa diprasangkakan buruk oleh orang lain. Jadi misalnya kita kan sekarang zamannya selfie gitu kan ya. Ada di depan diskotik misalnya, kemudian selfie di depan diskotik. Ya kemudian kalau orang-orang menuduh kita masuk ke diskotik, ya jangan salahkan orang-orang, karena kita meletakkan diri kita fi mawadhi'it tuham, meletakkan diri kita di tempat-tempat di mana kita bisa diprasangkakan dengan buruk oleh orang lain. Nah hadis ini mengajarkan dua hal itu. Kita dilarang untuk berprasangka buruk, tetapi pada saat yang sama kita juga diminta untuk tidak meletakkan diri kita pada tempat di mana kita bisa diprasangkakan buruk oleh orang lain. Tapi poinnya memang di fadhiyiku majariyahu bil ju' tadi ini, bahwa sempitkanlah jalannya setan itu dengan lapar. Kemudian kita lanjutkan, walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha, dawimi qur'a babil jannah. Wahai Aisyah, dawimi terus-meneruslah qur'a untuk mengetuk babil jannah, pintu surga. Qalat, Aisyah bertanya, bimadza, dengan apa ya Rasulullah aku mengetuk pintu surga itu? Qala bil ju', dengan lapar. Wa sayati fadlul ju'i, dan akan datang penjelasan tentang fadlul ju'i, tentang keutamaan lapar, fi kitabi syarahut ta'am wa ilajuhu. Jadi nanti akan ada satu bab sendiri dalam kitab Ihya ini yang berbunyi syarahut ta'am. Syarahun itu artinya tomun, ketamaan. Syarahut ta'am, ketamaan kepada makanan, wa ilajuhu, dan bagaimana cara mengobatinya. Min rub'il muhlikat, di seperempat al muhlikat yang terakhir.